Setelah melihat proses konseling tersebut, bahwa dapat kita ketahui bersama mengenai apa yang terjadi dari masalah-masalah yang diderita oleh konseling atau klien ini. Klien merupakan mantan buruh pekerja pabrik sepatu ternama di Kabupaten Lamongan. Saat ini klien berumur 20 tahun dan sekarang sedang tidak mempunyai pekerjaan setelah di PHK pengurangan pekerja karena dampak COVID-19 pada saat ini. Klien merupakan anak tunggal dari keluarganya. Ayah dan ibunya bercerai ketika ia kelas 3 SD. Ayahnya menikah lagi dan memiliki anak satu di kota B. Sedangkan ibunya bekerja di sebuah warung kopi milik ibunya sendiri yang bertempat pas di depan rumah klien. Klien saat ini tinggal bersama ibu dan neneknya yang mulai sakit-sakitan karena sudah berusia lansia. Hubungan konseli atau klien dengan ibu dan keluarga dari ibu sangatlah baik. Namun, dari tadi kita saksikan bersama, pada hubungan klien dengan ayahnya ini kurang harmonis. Ayahnya memiliki pribadi yang keras dan kasar. Klien enggan menghubungi ayahnya karena ia merasa ayahnya sudah tidak bertanggung jawab lagi, sudah tidak menafkahi sejak dari kecil setelah perceraian tersebut. Klien atas nama Maul ini merupakan anak yang pendiam, tertutup. Klien merupakan anak yang sulit dalam mengontrol emosi. Ketika ia sedang dilanda musibah, ia tidak bisa memposisikan dirinya. Emosi yang tidak bisa terkontrol ini menyebabkan permasalahan baru pada dirinya. Misalnya, ia sulit dalam memecahkan masalahnya. Kepribadian yang tertutup ia memilikinya ini menjadikan ia tidak mempunyai cukup teman untuk menjadi teman curhat atau sebuah tempat untuk mencurahkan isi hati maupun pikirannya. Setiap musibah menerpa seperti halnya ketika ia di rumahnya oleh otoritas pabrik atau dipecat oleh pabrik tempat ia bekerja sebelum COVID-19, ia sangat sering melamun dan mudah menangis. Ketika berada dalam kesendirian, ia memang bukan tipe orang yang komunikatif ketika tidak ada yang mengajaknya berbicara. Ia lebih memilih untuk diam dan sering kali merasa kecewa saat orang lain tidak menganggap keberadaannya. Ini bisa dilihat dari sesi konseling tadi. Kemudian sekarang ini ia sedang dilanda kebingungan yang amat sangat. Ia sudah tidak lagi bekerja seperti dulu, teman-teman. Otomatis tidak ada pemasukan uang yang ia dapatkan. Warung kopi milik ibunya juga tidak seramai sebelum pandemi COVID-19 karena ada pembatasan sosial atau social distancing. Bukan hanya klien yang merasa kebingungan, namun ibunya juga merasa sangat bingung karena untuk bisa makan di hari yang akan datang, memikirkan besok itu makan apa, seperti itu teman-teman. Belum lagi kondisi neneknya yang sedang sakit-sakitan, otomatis perlu uang untuk membeli obat-obatan. Dari permasalahan tersebut, klien merasa sangat tertekan hingga merasa stres dan memilih untuk menghubungi konselor dengan harapan ia mampu menjalani hidup dengan tenang sehingga mampu berpikir jernih untuk mencari pekerjaan lagi. Oke, seperti itu teman-teman dari untuk video yang sama-sama telah kita simak. Terus kemudian ada yaitu data penting yang didapatkan dalam konseling pada video tersebut, yaitu klien merupakan korban dari PHK buruh pabrik secara massal sebagai dampak pandemi COVID-19, sehingga klien merasa cemas karena sudah tidak ada lagi penghasilan untuk makan di hari-hari yang akan datang, karena warung ibunya juga dalam kondisi sepi karena terbatasi oleh aturan pemerintah yaitu social distancing. Klien merupakan korban dari perceraian orang tuanya, teman-teman.
Semenjak kelas 3 SD, ia hidup bersama ibu dan neneknya. Hal tersebut menjalani konseling mempunyai pribadi yang pendiam dan sangat pemalu. Individu klien ini adalah sosok yang mudah tertekan dan menangis. Emosi yang tidak mampu dikontrolnya membuatkan klien lebih sering melamun dan mudah menangis ketika ada satu problematika. Hal tersebut juga dikarenakan klien tidak mempunyai teman curhat, teman-teman, atau tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Hubungan klien dan ayahnya juga pun kurang harmonis, teman-teman. Ayahnya yang memiliki pribadi yang keras dan tegas menjadi sosok yang ditakuti karena beberapa hal. Maul kecewa terhadapnya sehingga ia enggan untuk menghubungi ayahnya kembali. Oke. Untuk diagnosis masalahnya yang diderita klien ini, individu mempunyai masalah pribadi, yaitu ia merasa sangat cemas, tertekan, dan stres karena dirumahkan dari pekerjaannya atau diberhentikan di PHK sebagai buruh pabrik sepatu ternama di tempat tinggalnya. Klien juga merasa dirinya tidak mempunyai teman dekat atau sahabat yang mampu mendengarkan segala keluh kesahnya ketika ada masalah, tempat ia curhat itu tidak punya teman-teman, sehingga klien lebih sering melamun, menyendiri, dan menangis. Oke, berdasarkan masalah-masalah yang telah saya jelaskan dan disimak dalam video sesi konseling tersebut, alternatif pemecahan masalah yang saya berikan berdasarkan permasalahan di atas, klien dan konselor menyepakati keputusan klien sebagai berikut, teman-teman. Seperti ini. Ada 3 poin. 1. Berusaha untuk menerima realita atau kenyataan hidupnya yang terjadi dengan ikhlas dan lapang dada. Mencari teman dekat atau sahabat agar bisa saling berbagi cerita dan menjadi pribadi yang super lebih fleksibel lah, sehingga tidak lagi suka melamun dan menyendiri. 3. Berusaha untuk tetap tenang dan selalu ikhtiar, berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Tadi klien sudah menjelaskan rencananya akan berganti pabrik di toko masker atau konveksi, yang mana masker tersebut pada saat-saat ini lebih populer. Menentukan alternatif permasalahan masalah dan implementasinya. Dalam menentukan alternatif pemecahan masalah, di sini saya sebagai konselor membuat planning kedua yang diberikan kepada klien, yaitu menumbuhkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dalam dirinya. Tujuannya agar klien mampu menerima takdir yang telah disepakati atau yang telah tertulis dan terjadi, dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga mampu membahagiakan orang-orang dekatnya. Kemudian ada evaluasi dari konseling saya pada kali ini, yaitu dalam proses konseling kali ini telah kami lakukan dapat ditemui beberapa hambatan, seperti praktikan kurang luas dalam mempraktekkan micro skill yang dimiliki dalam sesi konseling, kurangnya kematangan dalam penentuan pendekatan yang akan dilakukan ketika menghadapi permasalahan klien, keterbatasan waktu dan pelaksanaan konseling. Adapun hasil sementara yang sudah mulai terlihat dari diri konseling seperti ini. Klien mampu untuk menerima kenyataan yang telah terjadi dan mampu untuk mengontrol emosinya menjadi tenang, tidak cemas yang berlebihan. Kemudian mulai mencoba untuk mencari pekerjaan baru dengan harapan mampu memperingankan beban pikir dari ibunya. Berusaha untuk tidak menjadi pribadi yang introvert
dan berusaha menjadi sahabat atau teman dekat. Mencari sahabat itu ya seperti itu. Seperti itulah nilai-nilai atau yang bisa kita ambil dari sesi konseling ini. Terima kasih telah menonton video kali ini dengan sesama dan sampai akhir. Saya sebagai konseling atau konselor pada proses konseling ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan yang tidak berkenan atau tidak pantas diucapkan oleh seorang konselor. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Fahrudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.